Nomor 16, logam aluminium sebanyak 5,4 gram direaksikan dengan larutan HCl sehingga terjadi reaksi sebagai berikut. Massa gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi tersebut jika diukur pada keadaan STP adalah, saya tulis lagi ya persamaannya, Al HCl kita setarakan dulu. Ini Cl3, ini kali 2 berarti ini 6, ini 2, yang ini 3. Aluminium 5,4 dibagi 27 berarti jumlah mol 0,2. Yang ditanyakan adalah gas hidrogen. Koefisien Al itu 2, koefisien hidrogen adalah 3, sehingga jumlah mol untuk hidrogen 0,2 dibagi 2 dikali 3 alias 0,3. Hati-hati ya, selanjutnya yang ditanyakan adalah massa, sehingga massa sama dengan mol kali mr aja. Nggak peduli ini STP ataupun RTP, yang penting jumlah mol dikali mr. MR-nya berapa? Ya, MR-nya 2, sehingga jawabannya adalah 0,6 gram. Nomor 17, 10 gram dari masing-masing senyawa berikut dilarutkan dalam 1 kg air. Larutan yang terbentuk dengan perubahan titik didih paling tinggi adalah larutan. Perubahan titik didih paling tinggi berarti delta TB. Ini persamanya adalah molalitas dikali dengan KB, ya kan? Kelima senyawa ini akan menggunakan rumus yang sama. Karena informasi yang kita miliki adalah 10 gram, berarti kita harus menentukan molalitas terlebih dahulu, yaitu jumlah mol per 1000 gram pelarut atau 1 kg air. Ada satu yang menjadi sulit jika kita harus menentukan jumlah mol, yaitu massa per mr. Karena massanya 1, berarti ini 1 per mr. Karena angkanya di sini sulit-sulit, bukan angka yang mudah ya. Jadi, yang kita tentukan nanti adalah dari persamaan ini, semakin besar nilai molalitas semakin besar, maka perubahan titik didih juga akan semakin besar. Nah, molalitasnya dari mana? Molalitas ini dipengaruhi oleh jumlah mol per 1000 gram per larut. Pelarutnya sama-sama 1 kg, sehingga yang berpengaruh tinggal jumlah mol. Nah, jumlah mol ini berasal dari massa dibagi mr. Massanya 1 per mr. Nah, di sini kita pinginnya jumlah mol itu harus semakin besar jika ingin perubahan titik didih paling tinggi, sehingga untuk mendapatkan jumlah mol paling besar maka mr-nya harus paling kecil. Oke ya, sampai di sini oke ya. Mengapa harus mr paling kecil? Karena mr-nya ada di bawah, kecuali jika mr ada di atas, berarti mr paling besar. Oke, kita di sini akan menghitung jumlah mr dari masing-masing senyawa. Dari asam sitrat C6H8O7, C itu 12, berarti kita hitung cepat ya. Oke, setelah kita mendapatkan mr, ada satu hal lagi, yaitu di sini ada faktor Van Hoff. Sebenarnya faktor Van Hoff seperti ini, di mana 1 plus N-1 dikali dengan alfa atau derajat disosiasi. Jika tidak terdapat penjelasan mengenai berapa persen zat tersebut terdisosiasi, maka alfa akan selalu dianggap sebagai 1, sehingga 1 plus N-1 faktor Van Hoff akan sama dengan jumlah ion yang terbentuk, sehingga kita nggak perlu masukkan ke dalam rumus ini lagi. Yang memiliki faktor Van Hoff siapa? Yaitu asam sulfat dan natrium. Dengan adanya faktor Van Hoff ini, cara kerjanya gimana? Ini asam sulfat nanti akan membentuk 3 ion, sehingga faktor Van Hoff-nya adalah 3. Kita bagi mr-nya dengan angka 3, sama dengan, sedangkan natrium, jumlah ion yang terbentuk itu adalah 2, kita bagi dengan 2. Nah, untuk mendapatkan mr paling kecil di sini, kita beroleh natrium dengan 29,25. Paham ya?
Nomor 18, belerang dan oksigen dapat bereaksi membentuk senyawa SO2 dan SO3 jika kedua senyawa tersebut mengandung massa belerang yang sama, massa O atau oksigen pada SO2 dan massa O pada SO3 sama dengan, ini gampang banget, ini nggak perlu ngitung, ini adalah perbandingan tetap ya yang ada di dalam stoikiometri, sehingga jika kita punya SO2 dan SO3 dengan S jumlahnya sama, maka perbandingan O di sini adalah 2:3. Gampang banget ya. Nomor 19, 3,2 mol Hi terurai sesuai persamaan reaksi berikut. Jika pada keadaan setimbang terdapat 0,6 mol gas I2 dan reaksi terjadi dalam ruangan volume 1 liter, maka nilai derajat disosiasi Hi adalah, oke saya tulis lagi, 2Hi menjadi H2 plus I2. Awalnya kita punya 3,2 mula-mula reaksi setara, terus pada keadaan setimbang terbentuk 0,6 mol gas I2. Di sini ada 0,6, berarti kita tulis 0,6, yang di sini berapa? 1,2, sisanya 2. Nah, yang ditanyakan adalah derajat disosiasi, yaitu jumlah zat atau jumlah mol yang terurai dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Mula-mulanya 3,2 ya, jelas. Nah, yang terurai berapa? 1,2 atau yang 2? Ya, jawabannya yang 1,2. Tinggal kita kalikan 100%, hasilnya adalah 37,5. Yang C. Nomor 20, nilai pH 25 ml larutan asam asetat 0,4 m dengan Ka 10⁻⁵ adalah, ini gampang ya, nggak perlu kita memikirkan yang 25 ml, kita bisa langsung konsentrasi H plus akar Ka dikali Ma, yaitu 10⁻⁵ dikali 0,4. Sama dengan 2 kali 10⁻⁻3, sehingga pH langsung 3 min log 2. Oke, jangan lupa subscribe dan follow kita juga di Instagram. Ciao!